dalam hadis-hadis disebut suruh berbakti ke orang tua. Nah, sekarang bagaimana kalau hubungannya dengan mertua? Kita sudah menikah dengan mertua, apakah sama dengan orang tua kandung? Ada satu hal yang harus kita fahami, ketika kita sudah melakukan ijab kabul, berarti kita telah mengambil seorang anak gadis dari tangan orang tuanya. Tak mesti gadis, janda pun sama. Jadi jangan pikir anak gadis saja. Ketika kita sudah ijab kabul, itu bermakna kita telah mengambil buah hati dari seseorang. Yang pelihara anak gadis itu adalah orang tuanya. Yang bayar SPP mulai dari TK, ayahnya. Yang antar ke sekolah, ayahnya. Yang hidupkan dia makan sampai 25 tahun, ayahnya. Yang pelihara dia, ibunya. Yang lahirkan dia, ibunya. Yang berdarah-darah untuknya, ibunya. Adakah orang tua yang tidak sakit ketika sudah memelihara anaknya tercinta 25 tahun, lalu begitu dia mengenal seorang laki-laki, hanya dengan rayuan I love you langsung berpindah hati, padahal laki-laki itu tidak pernah memelihara anak gadis itu, hanya dengan modal 12 manyam saja. Nah, yang 25 manyam langsung diambil. Anak perempuan ini tidak sempat lagi membalas kebaikan orang tuanya. Anak perempuan ini tidak sempat mengirimkan harta ke orang tuanya. Anak perempuan ini bahkan pulang pun tidak sempat ke rumah orang tuanya kalau suaminya tidak memberi izin. Ini posisi orang tua yang anaknya diambil melalui ijab kabul. Kalau begitu, kalau itu kejadiannya, maka kita sebagai orang yang mengambil hati seorang anak gadis dari tangan orang tuanya, mertua adalah sama dengan posisi orang tua kandung. Karena dengan kita rebut anaknya, dia kehilangan seorang yang harus mengurutnya. Dulu sebelum menikah, perempuan anak gadis itu, anak urut bapak sebentar lagi kamu mau nikah, udah pindah rumah, padahal bapak ada buat kamar di atas, tapi kamu bilang ketemu kuntilanak. Padahal bapak begini, bapak udah beli motor untuk kamu, tapi udah direbut sama Bang Taib, padahal Bang Taib nggak pulang-pulang. Nah, kemudian anaknya pergi, tidak ada lagi yang urut, tidak ada lagi yang mencium keningnya, tidak ada lagi yang masak nasi, padahal ibunya sudah tua. Mereka kehilangan. Siapakah yang menggantikan posisi anak di saat itu? Anak laki-laki ini. Maka posisi orang tua kandung dan posisi mertua sama di hadapan hukum. Sebagaimana kita berbakti kepada orang tua kandung, begitulah berbakti kepada mertua. Sebagaimana kita kirimkan amplop ke orang tua kandung, kirimkan kepada mertua. Apalagi kalau dia tidak punya anak laki-laki yang bisa mengirimkan nafkah. Satu-satunya harapan pada anak gadis ini, itu pun direbut orang. Sudah disekolahkan di kedokteran, Pak. Itu untuk ongkos koas saja berapa juta harus habis. Ketika sudah jadi dokter, direbut orang. Kata suami, udah nggak usah kerja, nggak usah buka praktek, duduk di rumah masak untuk saya. Oh dokter bang, dokter pelihara saya kalau sakit gigi, pelihara anak kalau sakit yang lain. Nggak dikasih kerja, nggak ada penghasilan. Kalau kita tidak berbakti ke mertua, kakak habis mertua. Dalam pikiran mertua, kahek aku pelihara sapu hana merempok lu. Merempok melintai agak tidak berbakti, habis harapan. Maka oleh karena itu sama posisi mertua dan orang tua kandung sama, Pak. Jadi jangan lupakan mertua, karena mereka adalah orang tua dari istri yang kita rebut dari mereka.